Selamat datang dan selamat bertemu kembali teman-teman agent di program training kebanggaan kita yaitu 21 Minute Workout. Dan tidak terasa kita sudah sampai di minggu yang kedua di bulan Oktober. Nantinya di setiap sesinya teman-teman kita akan belajar untuk bisa menambahkan rasa kreativitas kita di bidang digital marketing. Dan kita akan mendengarkan paparannya seperti biasa dalam waktu 21 menit ke depan. Dan hari ini sangat spesial karena saya ditemani oleh dua pria tampan yang luar biasa ya. Jadi nanti kita akan dimoderatori oleh Bro Agung dan narasumber kita juga yang sangat luar biasa. Beliau adalah pakar dari digital marketing yaitu Bro Syam. Langsung saja saya serahkan kepada Bro Agung dan juga Bro Syam. Halo semuanya teman-teman agent di seluruh Indonesia. Karena hari ini spesial, karena hari ini tentang digital marketing dan teman-teman ini mau tidak mau harus bisa dan harus bisa belajar karena di eranya sudah digital, sudah semuanya harus dituntut untuk digital. Kalau sekarang bilang teman-teman nggak bisa desain nih, nggak bisa begini nih, udah nggak laku tuh. Harus bisa dan harus tahu gimana caranya bikin desain. Itu gimana caranya desainnya nanti ada Bro Syam teman saya yang akan ngajarin teman-teman semuanya. Saya rasa sih bakalan ada dagingnya nih dari Bro Syam nih. Oke, terima kasih Bro Agung. Oke Bro Sis semuanya, terima kasih nih sekali lagi. Dan bener banget, kita harus sampai habis. Karena nanti bisa mulai nggak bisa mengakhiri nih kalau nggak sampai habis gitu. Saya langsung izin share screen ya Bro Agung ya. Jadi pertama itu kita belajarnya basic. Nah, kenapa sih basic? Nah, ibarat rumah itu kan nggak tiba-tiba langsung jadi ya. Kita bikin dulu denahnya, bikin dulu pondasinya, kita bikin dulu sekat-sekatnya. Nah, begitu juga dalam desain nih, Bro Sis. Nah, Bro Sis, kalau yang saya nggak paham desain, nah ini cocok banget nih sekarang. Karena kita dari awal banget, seperti itu. Nah, perkenalan dulu mungkin pertama nih. Jadi saya nggak ada latar belakang desain ya, Bro Sis. Jadi kalau Bro Sis di sini bilang, waduh saya nggak ada latar belakang desain Mas, gitu. Sama saya 2016 itu seorang penulis. Jadi 2016 itu saya penulis novel. Kemudian saya 2017 baru kenal Canva nih. Baru kenal Canva 2017 dan dari situ baru belajar. Saya semangat karena kenapa Canva? Nah, mungkin ditanya lagi kenapa Canva. Satu, saya pengen belajar Adobe tapi laptop saya RAM-nya kecil. Jadi susah. Kemudian saya juga punyanya waktu itu handphone aja, saya modal handphone. Akhirnya saya belajar dari handphone, bisa. Akhirnya ada rezeki juga, akhirnya beli laptop, belajar laptop, Canva di laptop. Jadi enaknya Canva itu bisa dua, Bro Sis. Kalau Bro Sis lagi nggak pegang laptop, bisa kerjain di handphone. Kalau lagi pegang laptop, ya kerjain di laptop. Dan dua-duanya ini terhubung ya, memorinya, desainnya gitu. Desain-desain kita saling terhubung, jadi bisa tektokan. Fitur Canva, nah ini dia Bro Sis pasti mungkin nanya-nanya nih, fitur Canva tuh gimana sih sebenarnya, buat apa aja bisanya kayak gitu kan. Mungkin ada juga yang udah tahu tapi banyak juga mungkin yang masih belum kenal. Jadi di Canva itu ada elemen, terus kemudian nanti kita belajar juga kode ilustrasi. Nanti saya akan kasih kode ilustrasi yang gratis seperti itu. Terus pemanfaatan foto, terus kemudian kombinasi font, jadi fontnya biar nggak bikin sakit mata gitu ya audiensnya. Oke, yang pertama kita memahami elements. Mungkin sebelum ke sini saya mau ke tampilan Canva terdepan dulu kali ya. Jadi saya pindah dulu ke sini. Ini udah pindah ya ininya. Oke, udah pindah. Ini adalah tampilan Canva nih Bro Sis. Jadi kalau Bro Sis yang belum tahu, itu tampilan depan pertamanya itu seperti ini. Bro Sis yang belum punya akun juga tinggal login dengan akun Gmail-nya atau dengan akun Facebook-nya. Jadi bisa langsung login dan masuk seperti ini. Nah, di sini nanti ditawarkan nih banyak banget template-template dari Canva yang disediakan. Bisa ada Instagram, ada Facebook, ada Instagram Story juga.
Terus kemudian nanti ada brosur juga sebenarnya di sini, jadi banyak banget tuh, ada poster, banyak banget. Nanti Brosis bisa pilih-pilih sendiri. Terus mungkin Brosis ada yang nanya nih, Mas, saya pengen bikin roll up banner, saya pengen buka stand misalkan, saya pengen buka stand di pinggir jalan, saya pengen buka roll up banner, si desain roll up banner di Canva gimana? Di sini kan nggak ada gitu, jadi dicari-cari roll up banner nggak ada. Tenang, kita ada dimensi khusus namanya, atau custom dimension. Kita pengen custom dimension itu kita bisa pakai dimensi khusus. Nah, dimensi khusus di sini bisa pixel, inch, milimeter sama sentimeter nih. Misalkan kalau roll up banner itu biasanya lebarnya 60 ya, 60 cm, kemudian tingginya 180 cm. Nah, ini kita tinggal rubah ke senti. Ini harusnya rubah senti dulu tadi. 60 180 tingginya. Tuh, kita buat. Nah, ini nanti akan sesuai dengan ukuran roll up banner. Nah, kanvasnya panjang, kan roll up banner panjang karena 180 kan tinggi, setinggi ukuran orang dewasa. Itu ini kurang lebih saya contohkan karena nanti mungkin akan muncul pertanyaan nih dari Brosis semuanya. Ini udah ada template-templatenya, tapi kita pengen bikin nih ukuran sendiri gitu. Nah, ini kita sediakan. Kemudian di sini juga kalau misalkan Brosis lihat, kalau scroll ke bawah itu ada template slide presentasi juga. Nah, ini nih kalau Brosis juga mau bikin presentasi nih, gitu, mau ketemu sama klien, sama customer, itu bisa bagus-bagus juga, tinggal kita ganti teksnya. Nah, itu sekilas perkenalan tentang tampilan awal. Kemudian kita contohnya adalah apa nih? Contohnya kita Instagram post ya. Kita buat Instagram post, kita cari di sini. Nah, ini kiriman Instagram ya. Kita pencet aja, kita klik. Kalau di mobile kita tinggal klik aja langsung sekali pakai jari. Kalau misalkan Brosis pakainya laptop atau PC itu diklik aja kiriman Instagramnya pakai ke kiri. Seperti itu. Nah, ini udah muncul nih kanvasnya. Namanya kanvas ya. Brosis. Jadi kalau dalam mendesain ini namanya kertas kerja kita namanya kanvas gitu. Nah, kemudian tadi kita belajar apa? Kita belajar memahami elements. Nah, di sini nih elements. Kita ke sini. Nah, elements adanya di samping kiri. Jadi Brosis kalau mau cari ilustrasi gitu, gambar-gambar, bentuk-bentuk itu adanya di elements. Nah, itu bisa diklik nih. Terus nanti dicari, nanti ada garis, ada kotak, ada lingkaran, terus ada bingkai juga. Bingkai ini nanti bisa kita isi pakai foto kita ya. Nanti di akhir saya contohin. Ini buat kita mengenal dulu. Kalau misalkan kita tiba-tiba langsung praktek, terus sambil kenalan itu agak sulit. Nanti kita kenalan dulu, pendekatan dulu, baru kita praktekin gitu. Nah, di sini ini ilustrasi Brosis bisa cari. Nah, enaknya bisa cari juga nih pakai fitur pencarian di Elements ini. Pengennya ilustrasi seperti apa sih? Contohnya rumah dong, rumah oke. Saran saya sih pakai bahasa Inggris ya, Brosis. Pakai bahasa Inggris satu kata kan nggak sulit ya. Misalkan rumah home gitu. Nanti muncul nih ada rumah-rumah home gitu. Nah, ini kan ada yang pro, terus ada yang pro. Ini pro juga, ada yang gratis. Nah, yang pro itu saran saya jangan dipakai ya, karena kita kan pengguna Canva free. Kalau dipakai nanti ada watermark Canva-nya seperti itu. Tapi kalau Brosis mau langganan yang pro itu boleh. Itu 1 bulannya kurang lebih 80.000, 80 sampai 100.000 saya kurang hafal. Karena penggunaannya saya yang Canva Pro per tahun. Nah, per tahunnya lebih murah, itu per tahunnya 600.000 1 tahun. Jadi 1 bulannya kurang lebih 49.000. Seperti itu. Nanti langsung ke Canva-nya aja. Nanti dicek. Nah, kemudian ini sudah kita bisa cari nih ya, tadi banyak banget yang fitur gratis. Itu tadi udah Elements ya. Nah, kemudian setelah Elements ini nanti saya kasih juga, nanti kita praktekin nih ilustrasi kode. Nah, makanya jadi harus sampai akhir karena nanti nggak ngerti nih makainya gimana nih ilustrasi kodenya. Dan ini hanya dibagikan ke setiap saya webinar atau training karena nggak dibuka ini itu. Kemudian foto. Nah, tadi kita udah punya namanya temen kita namanya Elements, biar enak temen ya, biar
teman kita namanya Elements. Terus ada teman lagi nih namanya foto. Foto itu apa Mas? Nah tadi kan Elements itu ilustrasi ya, bentuk-bentuk, vektor, garis gitu. Nah foto itu adalah stok foto yang ada di Canva, bukan yang ada di handphone atau di PC kita ya. Ini yang Canva sediakan. Ini Canva sediakan, gunanya buat apa sih? Gunanya ini buat ilustrasi desain kita. Jadi kita nggak melulu punya gambar, misalkan gambar orang lagi kayak gini nih. Kita kan nggak perlu punya gambar ini atau mungkin cari di Google dulu, kan repot ya. Nah Canva udah nyediain foto ini, stok foto, dan sama fiturnya itu dengan mencari juga bisa. Misalkan gambar family ya, tadi saya habis cari family, nah ini banyak banget gambar family gitu. Nah ingat jangan ambil yang pro, ambilnya yang ada tanda gratis. Mas banyak nggak gratis? Banyak, scroll aja ke bawah pasti nanti dapat yang gratis kok, karena memang Canva tidak banyak, ada yang gratis dan ada yang pro itu. Kemudian tadi udah kita kenalan sama Elements. Elements tadi buat ilustrasi ya, Bapak Ibu, Brosis. Elements itu ilustrasi, garis, bentuk, pokoknya bangun datar itu adanya di Elements. Kemudian kalau Brosis butuh foto, butuh dokumentasi, itu carinya di foto. Jadi kita udah dapat 2 temen nih. Nah ini juga nanti kodenya bisa saya terapin nanti di terakhir pas kita praktek. Nah yang ketiga itu font. Nah, font apa tuh? Misalkan, Mas, font itu adalah gabungan teks-teks. Jadi gimana caranya teks ini mungkin tulisannya sama, tapi yang bikin sakit mata yang mana? Yang bikin menarik customer yang mana? Nah, itu bisa kita pelajarin dari Canva. Kita lari ke sini ya. Kita lihat di teks. Nah, di sini Canva udah nyediain banyak banget template font yang sudah disediakan. Ini bisa diganti kata-katanya ya. Misalkan ini. Nah, ini kan tulisan gini. Saya mau ganti gimana nih? Ganti tinggal diklik aja. Diklik terus kemudian pisahkan dulu ya, karena ini masih tergabung semua. Ini kita klik pisahkan. Jadi habis tadi pencet sini kita pilih, terus jangan langsung diedit dulu, langsung kita pisahkan dulu karena tadinya masih tergabung. Nah ini kita bisa edit, misalkan semangat pagi, Oktober. Nah, ini hapus, bisa dihapus dengan gambar tempat sampah di sini, atau kalau di laptop bisa klik delete. Itu selesai. Kalau misalkan mau ganti, hapus semuanya. Gitu. Cari lagi yang bagus. Kalau misalkan mau mulai dari nol, juga bisa di sini. Ini mulai dari nol, kita tulis tambahkan judul, terus ini tambahkan subjudul, gitu. Ini kita bisa hapus lagi, seperti itu. Nah, saran saya nih dalam dunia desain itu ada namanya, dalam dunia kesehatan itu ada namanya 4 sehat, 5 sempurna. Nah, dalam dunia desain ada juga 2 cukup, 3 maksimal. Apa tuh 2 cukup, 3 maksimal? Itu adalah penggabungan font. Nah, jadi kita lihat lagi tadi di sini penggabungan font itu paling banyak itu 2 aja, 2 font paling banyak. Maksud saya yang bagus ya, yang bagus itu 2 font aja. Tapi kalau maksimal banget Mas, ini kepepet nih Mas, harus tambahin 1 lagi. Ya udah nggak apa-apa 3. Kenapa alasannya? Nih, ini sebagai contohnya. Ini 3 ya. Ini 3. 3 ini 1, 2, dan 3. Berbeda fungsinya. Berbeda fungsinya gimana? Yang tebal ini 1 itu untuk fokus. Untuk fokus, memberikan fokus. Wah, diskon 50%. Kemudian yang agak tebal ini memberikan penjelasan lebih. Jadi setelah audiens kita atau customer kita udah lihat fokus, ini dapetin lagi penjelasan lebih. Apa nih diskonnya? Oh ternyata khusus hari ini. Itu. Nah apa nih yang khusus hari ini masih belum jelas lagi. Misalkan ini kepepet banget Mas. Nah ditambahin lagi 1 di bawah sini penjelasan lebih lanjut. Seperti itu. Tapi kalau Brosis mau bikin penasaran bisa juga. Cuma 2
gitu. Atau Mas, saya mau satu aja boleh? Satu lebih bagus juga, misalkan tebal-tebal semua. Khusus hari ini saja, diskon 50% tebal semua, itu bisa juga. Gitu. Kita kembali lagi ke penempatan dan fungsi dari sifon itu, penekanannya gimana. Gitu. Nah, ini terakhir nih. Terakhir kita latihan membuat post Instagram. Ini tadi sudah ukurannya Instagram post ya. Ini dari Instagram post. Nah, kita Canva dibantu itu dengan template. Nah, ini enaknya banget pakai template di sini nih, Brosis. Jadi Brosis bisa pilih template macam-macam itu sesuai dengan kebutuhan Brosis atau keinginan Brosis yang pantas ya. Nih, saya ambil satu template, nanti kita mulai dari nol. Satu template itu kita misalkan ambil yang ini ya. Karena ada foto dan teksnya lengkap. Nah, diklik aja satu kali. Tuh. Kemudian fotonya bisa kita hapus nih. Kita klik fotonya, kita bisa hapus. Masukin tempat sampah. Klik aja. Hapus gambar. Nah, gambarnya bisa kita ganti pakai gambar kita gitu. Contohnya di sini pakai gambar yang dari Canva ya. Misalkan gambar rumah ya. Nah, misalkan saya ambil yang ini. Nah, kita tarik pakai mouse ataupun pakai jari, kita tarik, kita tahan ya. Tarik, ditahan, terus dimasukin ke dalam frame ini. Nah, kemudian misalkan Bro Syam ini pengen agak lebih ke tengah, bisa kita klik 2 kali. Klik 2 kali, nanti bisa kita pilih nih mana yang fokus. Oh, sini nih misalkan. Kalau sudah, tinggal diklik centang, selesai. Seperti itu. Teksnya bisa kita ganti juga, misalkan tulisannya kita ganti. Nah, misalkan seperti itu. Nah, ini warna juga bisa kita ganti nih. Ini saya contohkan, warnanya kita ganti menjadi kuning misalkan ya. Kuning. Nah, tanda petik ini boleh digunakan, boleh tidak. Nah, kalau misalkan tidak digunakan bisa dihapus. Kalaupun misalkan digunakan, kita bisa ganti warnanya juga sesuai dengan temanya. Misalkan temanya tadi kuning ya, kuning semua. Garisnya juga bisa kita rubah warnanya di sini. Jadi tiap rubah warna di sini ya. Nah, gitu. Ini rubah semua. Nah, udah jadi satu postingan. Atau jadi satu post Instagram. Oke, Bro Sam, tadi kan pakai template, sekarang yang nggak pakai template dong. Oke, kita mulai dari nol berarti. Ini kita bisa klik tambah ya. Jadi kalau ini selesai, kita tambah halaman, tambah kanvasnya. Nah, ini kita tambah kanvasnya. Biasanya saya mulainya dari ini, dari si elemen. Kita bikin kotak-kotaknya dulu. Nah, kita mulai dari kotak ini, bisa dipanjangkan dan bisa diatur ukurannya yang proporsional seperti itu. Miring juga bisa. Nih, misalkan saya bikin gini ya. Tuh. Terus misalkan di sini ada teksnya. Misalkan diskon 50%. Ini diskon 50% enggak saya ubah misalkan. Ini kata-katanya ya. Nah, kita kecilin aja. Kalau mau kecilin di pojok sini. Kita kecilin sedikit. Gitu. Kita ambil foto di sini. Ini kalau dari Canva. Kalau misalkan Brosis punya foto sendiri, adanya di upload atau di unggahan sini ya. Ini foto yang dari handphone semuanya. Seperti itu. Ini misalkan saya ambil dari ini. Nah, kita perbesar, ukurannya kita maksimalkan ya. Kita tarik semuanya. Kemudian ini kan ketiban nih, bro. Gimana caranya? Ada posisi. Nah, nanti kita mundur sekali. Nah, nanti seperti itu. Ini tadi kita miringin di sini ya. Kalau misalkan rasanya kurang miring, kita miring di sini, kita tarik. Misalkan sini. Nah, itu misalkan udah jadi deh postingan kita. Nggak sampai 10 menit tadi ya. Kita bikin dari 0 sampai 10 menit, kita edit sendiri, kasih logo atau tulisan sendiri di sini, pakai unggah, misalkan kita udah punya logo sendiri, kita unggah di sini, kita masukin di dalam sini.
itu selesai jadi 2 post. Seperti itu Bro Sis, Bro Agung mungkin. Jadi teman-teman bikin konten di Canva itu semudah itu, gitu kan? Semudah itu, dan apapun yang pengen teman-teman bikin semuanya di konten, entah nanti listing atau nanti teman-teman Bro Sis akan bikin quote atau mau bikin konten harian lah buat Instagram masing-masing. Nah, coba bisa gunakan canva.com ini. Jadi Bro Sis bisa pakai handphone juga bisa ya, Mas Bro Syam. Tapi Bro Syam ngasih tahu di website ini karena lebih fleksibel, lebih enak editnya dan lain-lain. Jadi sebisa mungkin Bro and Sis kalaupun di kantor dan lain-lain pengen bikin konten pakai laptop aja bisa lebih bagus. Pakai handphone juga lebih bagus. Cuman kita coba nih Bro Syam nih, ada yang pertanyaan nih ya. Kita langsung ke ini, dengan free bisa mengakses semuanya atau bisa akses semuanya nggak fiturnya gitu Pak? Ya betul. Kalau untuk fitur yang tadi semuanya di sini itu bisa diakses semuanya. Nah, yang keterbatasan tadi hanya stok foto yang Pro ini tidak bisa ya. Terus kemudian sebenarnya buat fitur-fitur dasar tadi yang sudah diperkenalkan itu bisa semuanya. Paling yang Pro itu kelebihannya memang buat hapus background. Itu hapus background, misalkan rumahnya ini kita mau hilangin langitnya, itu harus yang Pro. Terus kemudian install font, nah itu kan lebih expert lagi, install font segala macam, itu memang harus Canva Pro seperti itu. Tapi buat yang sederhana dan simple itu free udah cukup banget. Ambil foto-fotonya bisa dari file atau galeri kita sendiri nggak? Bisa, betul. Itu tadi di unggahan ya, di unggahan, terus nanti kita unggah nih, nanti kita cari unggahan ini yang di internal punya kita yang ini ya. Nah, kalau misalkan yang di mobile itu kita pencet unggahan atau foto, nanti ada kiri dan kanan. Yang kiri itu internal handphone, yang kanan itu langsung terhubung ke stoknya Canva. Seperti itu. Apakah desain untuk spanduk itu sudah bisa dipakai untuk percetakan, tidak harus pakai Corel Draw lagi? Nah, oke, untuk misalkan spanduk. Nah, spanduk itu saya maksimal waktu itu pernah coba 100 ke bawah, terus kemudian ke sampingnya itu 180. Jadi memang kalau yang untuk 100 sampai kali 180 cm ya. Untuk lebih dari itu Canva belum memadai karena memang mungkin ukuran terlalu besar ya filenya. Nah, tapi untuk yang tadi saya bilang untuk ukuran segitu, dan saya juga sering juga buat cetak roll up banner itu nggak pecah ukurannya. Nah, jadi misalkan tadi melanjutkan setelah kita desain ini, itu nanti kita unduh. Nah, di unduh ini ada jenis file proses. Nah, jenis file ini ada macam-macam nih. Saya nggak ngerti, pokoknya kuncian saya kayak gini. Kalau buat di sosial media aja PNG atau PNG. Tapi kalau buat dicetak itu cetak PDF, itu nggak pecah. Kalau misalkan presentasinya mau di-share, kayak misalkan tadi saya biasanya PDF standar, jadi dikirim ke WhatsApp, ukurannya kecil tapi sudah PDF. Seperti itu alternatifnya proses. Jadi cetak PDF ya. Bro Syam, Canva better apply di laptop atau di laptop ya dibandingkan cellphone? Benar. Selain lebih leluasa, hasil fotonya juga beda, proses. Jadi kita misalkan di sini di foto kita cari rumah ya, misalkan kita cari rumah. Tampilannya ini yang high res, yang bagus-bagus. Kalau yang di handphone tampilannya menyesuaikan kapasitas handphonenya. Kenapa gitu bro? Kok beda-beda gitu? Karena Canva menyesuaikan. Kalau misalkan ditampilkan yang high res, nanti yang di handphone jadi lola, jadi ngelek-ngelek, patah-patah. Jadi kita nggak enak ngedesainnya gitu. Jadi saran saya tetap yang di PC atau laptop. Bisa integrated ke PowerPoint nggak bro Syam? Oh, kalau untuk ke PowerPoint belum bisa karena memang filenya berbeda. Seperti itu, paling kemungkinan diperbesar. Jadi kita buka Canva tetap, terus ini misalkan slide presentasi ya, kita buka lebarin aja di sini. Nah, seperti itu. Jadi udah mirip presentasi sih sebenarnya. Gitu.
Jadi tetap buka di Canva. Itu kalau buat integrasi ke PowerPoint masih belum bisa karena berbeda file.